Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, setelah sepanjang hari ini kita dapat mengisinya dengan berbagai aktivitas, pekerjaan, dan usaha kita di rumah, maka malam ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mengambil bagian dalam pemberitaan firman Tuhan, mari saya mengajak kita semua meminta pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sapa Bapa di dalam nama anakmu Yesus Kristus, di tengah-tengah persekutuan ibadah rumah tangga yang kami selenggarakan di rumah masing-masing, maka firman-Mu akan menyapa kami sekalian. Firman-Mu akan menjadi suluh dan pelita bagi langkah kehidupan kami, tatkala kami melanjutkan hidup di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu ya Bapa, kuasailah pikiran dan hati kami. Karuniakanlah hikmat-Mu kepada kami masing-masing, sehingga firman-Mu tidak akan berlalu begitu saja, namun firman-Mu boleh kami praktekkan dalam sepanjang hari hidup kami, sehingga kami boleh memuliakan Engkau melalui keteladanan kami, kesetiaan kami, melakukan perintah dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, ampuni segala salah dan dosa kami, dan berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu telah rindu dan siap untuk mengambil bagian dalam pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada hari ini kita akan baca dan dengarkan dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pelayanan Kasih. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita sekalian. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu, sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu.
supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang dapat memahami dan menghayati makna yang terkandung dari kebenaran firman Tuhan ini untuk kita tindak lanjuti dalam sepanjang hari hidup kita. Amin. Jemaat yang sama dikasih Tuhan, mungkin ada di antara kita ada yang pernah mendengar nama Christina Onassis. Christina Onassis adalah putri pewaris raja kapal Yunani, yaitu Aristoteles Onassis. Menurut informasi, pendapatan yang diterima oleh Christina dalam 1 tahun berjumlah 50 juta dolar USA atau setara dengan 709 miliar. Itulah pendapatan atau pemasukan selama setahun. Sehingga kalau kita berpikir Christina ini adalah orang yang kaya raya, dia dapat membeli segala sesuatu yang diingini, bahkan apapun yang ia inginkan, ia dapat membayar orang-orang di sekitarnya untuk mendapatkan segala keinginan dan kemauannya. Contohnya saja, Christina dapat menggunakan uangnya sebanyak 30.000 dolar USA atau setara dengan 425 juta rupiah untuk membayar gaji pilotnya, serta membeli bahan bakar dari jet pribadinya untuk dapat pesiar, untuk dapat mengunjungi negara yang satu dan negara-negara yang lain. Pertanyaannya adalah, apakah Christina Onassis merasakan kebahagiaan tatkala ia menjadi seorang yang kaya raya, tatkala ia bisa mengunjungi negara yang satu dan negara-negara yang lain? Ternyata menurut buku yang ditulis oleh Ken Hughes, 1001 Kisah Inspirasi dan Kutipan, dikemukakan bahwa ternyata Christina Onassis ini masa kecilnya sangat sepi dan tidak menentu. Karena orang tuanya pun telah bercerai, dan saat ia dewasa, 4 kali menikah, semuanya bermasalah. Sehingga beberapa kali ia mengalami masa depresi dan berupaya untuk bunuh diri. Dalam 2 tahun, ia kehilangan 4 anggota keluarga. Pertama, ayahnya meninggal karena penyakit melemahnya otot. Kedua, ibunya meninggal karena overdosis mengkonsumsi obat. Yang ketiga, saudara laki-lakinya meninggal karena kecelakaan pesawat. Yang keempat, bibinya meninggal. Belum ditahu apa penyebab pastinya bibinya meninggal. Sementara Christina Onassis sendiri meninggal dalam usia yang sangat muda, 37 tahun. Mengapa? Karena ternyata dia melakukan diet ketat dan dia pun diduga overdosis karena mengkonsumsi obat diet. Dari kisah yang dialami oleh Christina Onassis ini memberi pembelajaran bagi kita sekalian, bahwa ternyata kekayaan tidak dapat memberi jaminan bagi kita untuk dapat merasakan dan mengalami kebahagiaan itu. Lalu dalam bacaan ini kita melihat ada sebuah pengalaman yang diajarkan oleh Paulus kepada kita, bagaimana supaya kita dapat merasakan kebahagiaan. Dikemukakan bahwa ada surat yang ditulis oleh Paulus dan ditujukan kepada jemaat Korintus. Lalu Paulus mengatakan, jemaat Korintus ini sebenarnya kaya dalam segala hal. Dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan, kamu kaya dalam segala sesuatu, kaya dalam iman, kaya dalam perkataan, kaya dalam pengetahuan, kaya dalam kesungguhan untuk membantu, dan kaya dalam kasihmu terhadap Paulus dan rekan-rekan pelayanan yang lain.
Namun justru jemaat di Korintus diminta untuk belajar kepada jemaat di Makedonia. Bagaimana sebetulnya jemaat di Makedonia itu? Sebetulnya jemaat di Makedonia adalah jemaat yang miskin. Terdapat dalam ayatnya yang kedua, dikatakan selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Paulus mengatakan, hai jemaat di Korintus, belajar dari Makedonia. Dari segi materi, mereka masuk dalam kategori jemaat miskin. Dari segi tantangan dan masalah, mereka dicobai dengan masalah dan pencobaan yang begitu berat karena mereka mengalami penderitaan. Namun ternyata hal itu tidak menyurutkan kerinduan dari jemaat Makedonia untuk memberikan atau untuk berbagi dengan sesama dalam hal kemurahan hati. Dikatakan dalam ayat yang ketiga, jemaat di Makedonia memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ini sungguh sebuah pembelajaran yang berharga, di mana jemaat Korintus yang kaya dalam segala sesuatu harus belajar kepada jemaat di Makedonia yang boleh dikata kehidupannya rata-rata. Jemaat di Korintus diminta oleh Paulus untuk dapat berbagi, untuk dapat mewujudkan pelayanan kasih. Mengapa Paulus meminta jemaat di Korintus untuk melakukan pelayanan kasih? Ada 4 hal yang dikemukakan oleh Paulus. Yang pertama, Paulus mengatakan, segala sesuatu yang kita miliki, harta milik yang kita miliki sekarang itu adalah berasal dari karunia Tuhan. Sehingga sepatutnya lah kita berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Karena karunia Tuhan, berkat Tuhan, harta milik kita itu hanya titipan Tuhan untuk sementara. Dan kita diminta untuk belajar mengelolanya dengan baik dan berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, Paulus mengatakan, kita harus belajar dari apa yang telah dilakukan oleh Yesus, belajar dari keteladanan Yesus, yang mana Yesus adalah Tuhan yang kaya raya, tetapi menjadi miskin karena ia memberikan diri, hidup, dan nyawanya bagi kita sekalian. Hal yang ketiga, Paulus mengatakan, tatkala kita berbagi dengan orang-orang di sekitar kita, maka motivasinya adalah semata-mata karena kasih. Allah dalam Kristus Yesus yang lebih dahulu mengasihi kita, maka sepatutnya kita pun mengasihi orang-orang di sekitar kita. Dengan kasih itulah yang mendorong kita untuk berbagi, untuk mewujudkan pelayanan kasih dengan semua orang. Dan yang keempat, Paulus mengatakan kita perlu berbagi, kita perlu mewujudkan pelayanan kasih supaya ada keseimbangan. Supaya jangan ada orang yang merasa diri lebih dari yang lain. Supaya semuanya merasakan sukacita, semuanya merasakan damai sejahtera karena ada keseimbangan, karena di dalamnya ada sikap saling melengkapi satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar dari jemaat di Makedonia. Mereka memberi bukan semata-mata karena faktor kasihan kepada orang lain. Mereka memberi bukan karena mereka punya kelebihan. Tetapi jemaat di Makedonia bersedia untuk berbagi dengan orang-orang di sekitarnya, bersedia untuk membantu orang-orang di sekitarnya karena belajar mengikuti keteladanan Yesus. Dengan demikian, pastinya akan terjadi keseimbangan. Karena adanya kesediaan kita untuk saling berbagi antara satu dengan yang lain. Kalau kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayatnya yang ke-35, di situ dikatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia
memberi daripada menerima. Kalau Christina Onassis tidak mengalami kebahagiaan meskipun dia kaya raya, maka sebuah nasihat firman Tuhan yang disampaikan kepada kita sekalian adalah, kelebihanmu adalah kecukupan orang lain, mari kita berbagi. Mari kita saling mewujudkan pelayanan kasih supaya ada keseimbangan. Ketika hal itu terjadi, maka kita akan merasakan kebahagiaan yang sejati. Terpujilah Kristus untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Selanjutnya kita akan bersama-sama satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Karena Engkau setia menuntun dan memelihara kami. Karena Engkau adalah gembala kami yang baik. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan di mana kami boleh bersekutu beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa kami akan merasakan kebahagiaan yang sejati ketika kami boleh saling berbagi, saling mewujudkan pelayanan kasih, sehingga semuanya akan mengalami atau merasakan keseimbangan karena kami boleh saling melengkapi. Kiranya firman-Mu itu akan bertumbuh, berakar dan berbuah dalam sepanjang hari hidup kami. Ya Tuhan Allah yang rahmani, kami berdoa kepadamu untuk seluruh jemaat Tuhan di Gereja Pokla Heroi. Dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu, sebagai oma dan opa, sebagai anak-anak, sebagai anggota keluarga, Tuhan topang kami dengan kasih setia-Mu, sehingga kami tetap dapat memaknai kehidupan ini sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kiranya kami tetap berjalan di atas rel kebenaran-Mu, karena firman-Mu lah yang menjadi suluh dan pelita bagi langkah kehidupan kami. Kendalikan pikiran kami, kendalikan perkataan kami, kendalikan tingkah dan perilaku kami, sehingga kami tetap dapat memuji dan memuliakan Engkau dalam sepanjang hari hidup kami. Berkatilah segala usaha, pekerjaan dan tanggung jawab yang sekarang ini ditekuni oleh jemaat Tuhan, baik yang dikerjakan di dalam rumah atau di luar rumah. Kiranya melalui semuanya itu, Engkau Allah sumber berkat yang akan memenuhi kebutuhan sehari-hari umat-Mu. Bahkan Engkau berkenan untuk menjawab dan menyempurnakan setiap doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, mendoakan jemaat-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh. Terima kasih karena Engkau telah menyertai Ibu Sujarwo sehingga boleh dipulihkan Tuhan, boleh kembali ke rumah dan saat sekarang ini sedang menjalani perawatan jalan. Biarlah Engkau yang akan memberikan pemulihan yang sempurna kepadanya, sehingga keluarga Bapak dan Ibu Sujarwo tetap dapat memuji dan memuliakan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan mereka. Kami juga rindu untuk mendoakan keluarga Bapak Yakob Pare yang saat sekarang ini dirundung oleh duka cita karena ayahanda terkasih telah Engkau panggil kembali ke pangkuanmu di Kalimantan. Tuhan, kami mohon hiburkanlah dan kuatkanlah segenap keluarga, sehingga dalam kesedihan yang dialami oleh keluarga, mereka tetap menaruh iman percaya dan pengharapan hanya kepadamu saja. Kami mohon ya Bapa, Engkau memberkati pendidikan yang sedang ditekuni oleh anak-anak kami. Kiranya Engkau tetap memberikan semangat dan ketekunan kepada mereka untuk dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik, karena ilmu pengetahuan yang mereka sedang tekuni saat ini, yang mereka berusaha dapatkan dari sekolah masing-masing, akan menjadi batu loncatan bagi mereka nantinya dalam meraih cita-cita dan masa depan yang gemilang. Biarlah anak-anak kami boleh belajar, semakin berhikmat, semakin takut akan Tuhan, sehingga nantinya mereka pun boleh menjadi kebanggaan Tuhan dan menjadi kebanggaan keluarga. Kami berdoa kepadamu untuk pergumulan yang tengah dihadapi oleh jemaat Tuhan.
Yang sakit Tuhan mau sembuhkan, yang bergumul dalam mencari pekerjaan, mencari pendamping hidup, merindukan kehadiran anak dalam keluarga masing-masing, Engkau yang akan jawab dan sempurnakan seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga kami tidak menjauhkan diri dari Tuhan, tapi sebaliknya kami semakin mendekatkan diri kepadamu, karena Tuhan akan memberikan jawaban yang terindah atas setiap doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang memberi diri dalam pelayanan di Gereja POK Jemaat Lahiroi ini. Baik itu koster dan tata usaha, baik itu penatua, diaken, dan gembala sidang, pengurus kategorial, bahkan kepanitiaan-kepanitiaan yang terbentuk, termasuk anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam persiapan syuting ibadah online, baik itu ibadah rumah tangga maupun ibadah hari Minggu. Kami percaya semua pelayanan yang kami lakukan berdasarkan ketulusan dan bermuara pada hormat dan kemuliaan nama Tuhan tidak akan pernah sia-sia, namun mendatangkan kesejahteraan di tengah-tengah hidup kami. Kiranya melalui pelayanan yang dilakukan ini, semakin banyak umat-Mu yang rindu untuk selalu bersekutu beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jikalau saat sekarang ini, kami warga Gereja POK Jemaat Lahiroi sedang mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam mengantisipasi kehidupan new normal. Salah satu di antaranya akan membuka ibadah hari Minggu. Biarlah Tuhan yang memberkati segala persiapan-persiapan yang dilakukan. Biarlah Tuhan yang memberkati semua fasilitas yang saat ini sedang diupayakan. Dan kiranya seluruh umat-Mu di Lahiroi ini boleh menyambut dengan penuh sukacita segala sesuatu yang telah dipersiapkan dengan baik. Kami percaya akan tiba waktunya di mana kami akan beribadah sebagaimana biasanya ketika pandemik virus corona ini akan berlalu. Oleh sebab itu tidak ada kuasa lain yang kami andalkan selain daripada kuasa-Mu sajalah. Maka kami akan menantikan dalam iman percaya dan pengharapan mujizat-Mu terjadi di Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia ini, bahwa virus corona akan berlalu dan kami kembali boleh beraktivitas sebagaimana biasanya. Terima kasih ya Bapa. Kami tetap bermohon Engkau memberkati pemerintah kami, memberkati semua pihak medis, bahkan tenaga sukarelawan yang memberikan penanganan kepada pasien virus corona. Kiranya Engkau tetap memberikan kasih dan kemurahan-Mu, melindungi dan menyertai mereka, memberkati keluarga mereka, sehingga pelayanan yang dilakukan sungguh-sungguh dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan sepenuh hati. Bagi pasien corona, Engkau yang akan sembuhkan, Engkau yang akan pulihkan, sehingga kami tetap boleh mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal, mengandalkan Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Ini doa syafaat yang kami sampaikan kepadamu, kiranya Tuhan yang menyempurnakannya. Karena bukanlah kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak-Mu ya Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami dan terima kami yang bermohon kepadamu. Di dalam nama Anakmu Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.